ask you who you know. Please don't make any sudden move. You don't know the opposite of you. Keseruan aku sama Abang di perjalanan keliling series episode 8 kali ini belum berakhir sampai di Gunung Bintan aja nih. Karena kita bakalan ke tempat yang lebih super keren lagi. Yang penasaran sama keindahan Tanjung Pinang, Bintan, Lagoy, dan Tanjung Uban, kamu wajib nonton keliling series sampai habis. Sekarang udah malam, udah setengah 8-an ya kakak-kakak ya. Terus kita mau cari makan sekarang setelah kita habis dari hotel. Satu kamar kita pakai berempat. Cobain masakan Pinang, kita dapatnya apa, kita juga bingung sebenarnya masakan khas ini tuh apa sih. Ya udah apa aja kali aja bisa jadi rekomendasi teman keliling kalau pengen main ke Tanjung Pinang, ya nggak? Let's go. Oke, teman keliling, selamat pagi. Sekarang udah hari kedua, udah hari Jumat sekarang ini. Kita udah mandi, kita udah check out juga dari hotel. Dan sekarang kita mau nyari sarapan dulu. Udah gitu, setelah kita nyari sarapan, kita berempat mau on the way ke mana dulu? Trikora dulu. Kita pada baru pertama kali juga ya ke Trikora ya? Ini ada film ya, kita baru ke Trikora dan Kak Daniel sibuk banget nyari. Ya udah kalau gitu, pokoknya ikutin terus keliling series edisi kali ini, keliling-keliling Pulau Bintan, Tanjung Pinang, dan juga Tanjung Uban. Kita udah dapat sarapan, aku sama Abang sarapan mie lendir, kayaknya khas Tanjung Pinang gitu. Kita sering sih makan mie lendir di Batam, cuman nggak tahu kita pengen rasain mie lendir di Jogja, di Tanjung Pinang ini kayak gimana. Dan nggak ada di ini, namanya lontong apa? Abadi loh, tadi Mbak yang bilang itu. Lontong cinta abadi. Iya, ketika kita datang ke sini cinta kan abadi lah pasangan. Oke, oh gitu, maunya kita makan lontong lah Bang ya, maunya ya. Nah terus itu si Kak Dilan makan Apa nih, sampah masyarakat. makan apa kan? Ini pecel tambak. Ini spesial banget kalau di Tanjung Pinang, harus cobain yang satu ini. Emang enak banget. Wih, Belum dimakan tuh udah tahu. mari makan. Nah, teman keliling, kita berempat udah sampai nih di salah satu vihara di Tanjung Pinang. Namanya Vihara Avalokitesvara Graha. Di mana vihara ini disebut juga sebagai vihara terbesar se-Asia Tenggara loh. Keren ya? Dan vihara ini dibangun oleh sebuah yayasan komunitas Tionghoa di Tanjung Pinang. Uniknya lagi nih, di dalam bangunan utama vihara terdapat sebuah patung Dewi Kuan Yin Pusha dalam posisi duduk yang dinobatkan Museum Rekor Indonesia menjadi patung Dewi Kuan Yin terbesar yang ada di dalam ruangan dengan tinggi patung mencapai 16,8 meter dan terbuat dari tembaga dengan berat 40 ton dan berlapis emas 22 karat loh. Wow banget gak sih teman keliling? Dan buat teman keliling nih yang pengen kesana, vihara ini terletak di Kelurahan Air Raja di sebelah kiri Jalan WR Supratman, jalur lalu lintas Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Batu 14. Ciri khas dari vihara ini adalah pintu gerbang yang megah dan menjulang tinggi dengan buah patung singa menyambut para pengunjung untuk memasuki area vihara ini. Terus sepanjang jalan masuk, teman keliling akan disuguhi taman yang luas yang ditumbuhi beraneka ragam tumbuhan. Salah satunya yaitu pohon buah naga yang tadi kita lihat pas mau masuk ke vihara ini. Jadi teman keliling nggak susah kalau mau mampir ke sini.
Sebenarnya ada beberapa lagi sih vihara yang terkenal di Tanjung Pinang, kayak vihara Siti Garba Bodhisattva atau vihara 1000 Patung Buddha. Wow, kita baru tahu loh teman keliling. Oke teman keliling, sekarang kita lanjutin lagi ya kelilingnya. Kita sekarang mau menuju ke Pantai Trikora. Tapi karena kita nggak tahu jalan, jadinya kita sering berhenti untuk nanya orang. Kok nggak pakai GPS sih? Sinyal agak susah di sini. Jadi GPS-nya suka ngelantur. Dan biar pasti, kita pakai cara lama deh, nanya orang. Pantai Trikora 4 kali ini ya, nggak ada tulisannya 3. sih, 3 ya? Iya. Pantai Trikora 3, dan gila kita tuh langsung kayak yang jatuh cinta banget gitu sama pantai ini. Kenapa? Karena pasirnya putih banget, terus bersih. Aku sama Abang tuh nggak pernahnya yang pengen banget berenang gitu ya, tapi dengar-dengar cerita pantainya tuh bersih, gini-gini enak gitu. Tapi ternyata emang kita buktiin sendiri kalau di sini tuh emang pantainya tuh pengen banget kita nyebur. Jadi untuk teman keliling yang ada di, yang mungkin dia di daerah di luar Pulau Bintan atau Batam atau di mana aja, kalau emang pengen kesini ini bisa jadi rekomendasi sih. Keren banget. Masuknya tuh free. Masuknya tuh free untuk saat ini ya. Kita tadi udah tanya, masuknya tuh free. Cuman yang bayar itu kalau kita pakai pondok-pondok yang ada di sekitar sini. Jadi ya ampun udah bagus banget, free. Hah, perfect deh pokoknya. Pantai Trikora 3 ini adalah salah satu wisata yang banyak direkomendasiin sama orang-orang. Dan Pantai Trikora tepatnya berada di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Pantai ini berjarak 45 km ke arah timur dari ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Tanjung Pinang. Nah, di seberang Pantai Trikora, teman keliling bisa menemukan gua yang bernama Santa Maria loh. Ini dibangun oleh para pengungsi Vietnam yang sedang melindungi diri selama masa peperangan. Keren ya teman keliling. Nah, selain itu, pastinya juga yang pengen kulineran, di sini juga ada gerai seafoodnya. Pokoknya pecah banget deh di sini. Masuk ke Lagoy, dan ini tuh spot pertama yang kita temuin di sini tuh ternyata ada binatang gitu. Bisa dilihat nih backgroundnya, aku di belakang ada gorila orangutan gede banget. Dan ternyata ketika ini lewatnya jalan-jalan tanah gitu, terus ke ujung sana tuh baru deh wisatanya untuk kebun binatang orangutan tuh ada di sini juga. Tapi kita ntar kita nggak kesini ya. Tapi kita nggak masuk ke sana. Kita ntar bakalan ke pantainya, terus lihat-lihat juga ada Treasure Bay juga di sana yang kayak udah terkenal sih Treasure Bay itu. Karena banyak juga orang dari luar Kepulauan Riau ini datang juga ke Treasure Bay ini untuk melihat kayak gimana sih keindahan laut buatan ya Bang ya? Yeah. Laut buatan itu kayak gimana. Ntar kita juga bakalan lihat. Tapi nggak tahu sih kita sempat masuk atau enggak. Pokoknya ikutin kita terus aja. Oke. Jadi tadi kita mau kemana Bang? Kita mau ke Treasure Bay.
nanti ke Nirwana, kenapa bang? Ya, Nirwana ternyata khusus untuk tamu turis mancanegara. Untuk lokal dialihkan ke Treasure Bay. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu. Ya nggak apa-apa sih diperlakukan seperti itu ya kan. Karena sesuai dengan kantong juga. Kantong kita dulu bisa masuk resort-resort di sini. Emang orang lokal nggak ada kantongnya? Ada, cuman mereka bisa melihat penampilan kita mungkin ya. Jadi kita ditolak di sana. Kita harus mencari yang bisa menerima kita. Mereka dari kamera mereka belum makan nih kayaknya. Oke, teman keliling, sekarang kita masih ada di kawasan Lagoy sih, dan kita nemuin danau. Dan aduh gila, parah banget. Ini kayak kita tuh kayak di luar negeri gitu nggak sih? Kayak nggak di Kepulauan Riau gitu. Karena bagus banget. Kita tuh pengen banget kayak bisa camping di sini kalau boleh, tapi ternyata nggak boleh sih kayaknya, karena rumputnya juga nggak boleh diinjak. Jadi untuk teman keliling kayaknya kalau pengen ke Lagoy, puas-puasin deh pokoknya, kelilingin Lagoy ya. Mungkin kalau misalnya ada kayak ke kiri bagus deh. Kalau misalnya emang feeling kalian kesana aja, karena kalian gak bakalan nemuin spot-spot yang nggak terduga kayak kita ini. Oke, teman keliling, wow, sekarang kita udah ada di Lagoon Bay ya. Pantainya parah banget emang. Pantainya bagus banget daripada di emang apa ya? Kayak kita tuh kayak bisa dibilang kayak lapar mata gitu sama pasir-pasirnya di pantai Lagoy ini, karena dibanding di Batam gitu ya. Dan ini memang pecah banget. Bagus banget pantainya, bisa dilihat sendiri, teman keliling bisa lihat. Setelah tadi kita dari danau yang tadi danau buatan, ternyata tadi kita kesini di Lagoon Bay, dan lihat aja deh view-nya kayak gini, keren banget. Wah, matahari udah mulai turun nih teman keliling. Senja udah menyapa aku, Abang, Kak Dion, dan Kak Daniel yang kayaknya belum pada puas deh jalan-jalan. Tapi sekarang kita udah harus jalan ke Tanjung Uban untuk cari penginapan dan menikmati Tanjung Uban di malam hari. Hai teman keliling, ini adalah hari kedua dari vacation kita. Dan tadi kita sudah puas sekali jalan keliling, dan kita harus breakfast dulu. Sudah ada di salah satu penginapan di Tanjung Uban. Sini cukup strategis karena banyak tempat makan yang enak-enak kayaknya. Oke. Jadi mungkin ini dulu salah satu tempat yang bersejarah juga ya. Kalau kita lihat dari bentuk bangunannya, ini benar-benar kota yang udah Usang gitu. nggak usah sih, Oh, kota yang udah lama banget. Tapi juga banyak sejarah yang pernah ada di kota ini. Menurut Adek gimana merasakan Tanjung Uban di malam hari deh? Baru pertama kali, jadi seru. Nggak ada temuan baru deh? Nggak ada, sama sih, kurang lebih sama agak hampir kayak Tanjung Pinang. Tapi kayaknya kalau Tanjung Pinang, kayaknya di sini lebih tenang aja sih. Iya nggak sih? Tanjung Pinang sama ini lebih tenang kan, ramai banget. Iya, ini lebih Ramai sepi banget ya. gitu, lalang-lalang gitu. Kalau menurut Kak Dani gimana? Oh iya. Menurut Saya makul ya. gimana satenya bang? Satunya awesome lah ya. Iya. Ini jangan bumbunya tuh Bentar bang, ada iklan bunyi itu. Oke, apa bang? Bumbunya gimana bang? bumbunya tuh khas lah ya, jarang dijumpai rasanya, jadi asik lah. Esnya gimana bang? Es yang mana nih? Hah? Es yang mana? Es kutang ya? Es kutang. Emang ada es apa lagi bang? Kan ada es mocha tadi kan? Oh, abangnya nggak ngerasain ya bang? Iya. Halo teman keliling, sekarang udah pagi, udah hari ketiga kita di sini dan sebelum kita balik ke Batam.
Yes, teman keliling. Sebelum kita balik ke Batam nih, kita mau kelilingin tempat di mana si Abang tinggal dulu. Jadi sekarang kita masuk di kawasan Pertamina. Loh, kok Pertamina? Iya, dulu Opung kerja di sini. Jadinya Abang di sini juga deh tinggalnya. Komplek Pertamina ini luas banget loh teman keliling. Dan tahu nggak sih? Aku baca di situs www.snnindonesia.com bahwa PT Pertamina atau Persero ini akan menyulap terminal bahan bakar minyak atau BBM di Tanjung Uban menjadi kompleks fasilitas blending minyak demi mengurangi ketergantungan akan impor BBM loh. Namun dalam jangka panjang, dengan harapan bisa menjadikan Tanjung Uban sebagai salah satu pusat kegiatan blending minyak utama di kawasan Asia Pasifik. Wow, semoga cepat terrealisasi ya teman keliling. Kita mau sarapan di namanya lontong Bipon apa Bisapon sih? Bipon. Bipon. Lontong ini tuh udah dari lama banget, abang belum lahir udah ada ya. Iya. Ya, untuk teman keliling yang pengen ke Uban juga ini bisa jadi rekomendasi. Juga ada beberapa sih ya, kalau makan malam tuh satenya ada sate makul, kita bantuin promosi ini. Kalau di sarapan paginya ada Prata juga ada yang terkenal tuh ya. Terus ini lontongnya juga enak, toppingnya kayak itu ada ya. Itu jadi untuk teman keliling ya udah, ayo makan. Oke, teman keliling, sekarang saatnya kita balik lagi ke Pulau Batam tercinta. Dan setelah kemarin 2 hari 3 malam, 3 hari 2 malam kita di sini keliling-keliling Kepulauan Riau ini. Dan untuk teman keliling semoga bisa jadi referensi teman keliling untuk muter-muter di Kepulauan Riau yang bagus-bagus banget spotnya. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di keliling series selanjutnya. Keliling series, every step is journey.
Stop.